Hai guys, jumpa lagi bersama channel Siap Bos Banyu Asin. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Mari kita majukan channel ini dengan mengklik subscribe, comment, like, and share, serta klik lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini. Di tutorial kali ini, saya akan membahas tentang Rencana Kerja Anggaran Sekolah atau disingkat dengan RKAS. Langkah awal menyusun rencana kerja anggaran sekolah, yaitu harus berdasarkan pada kertas kerja yang telah disusun oleh tim Bos Banyu Asin. Di dalam kertas kerja ini, terdiri dari 8 standar atau program pendidikan. Jadi dengan kertas kerja ini, sobat sekalian kecil kemungkinan kesalahan dalam pemilihan kode rekening dalam menyusun RKAS. Lalu, bagaimana cara menggunakan kertas kerja ini dalam menyusun RKAS sekolah? Mari selengkapnya simak dalam video ini. Sebelum kita memasuk ke kertas kerja, ada baiknya kita harus mengetahui 8 program atau standar nasional pendidikan yang tersusun di dalam kertas kerja. Yang pertama itu standar lulusan, yang kedua itu standar isi, ketiga standar proses, 4 standar PTK, 5 standar surplus, 6 pengelolaan, 7 pembiayaan, 8 implementasi. Selanjutnya kita lanjut kepada masuk ke kertas kerja. Ini kertas kerja. Kertas kerja ini bisa di-download melalui halaman dashboard login di Siap Bos Banyu Asin. Jadi sobat bisa download kertas kerja di menu dashboard tersebut. Pastikan untuk mendownload kertas kerja yang terbaru. Di sini kami upload yang terbaru yaitu kertas kerja tahun 2021. Langkah pertama adalah kita perhatikan di sini ada rencana pendapatan. Kemudian di sini ada jumlah siswa. Kemudian ada satuan biaya, kemudian jumlah. Di sini ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Perlu diperhatikan dalam kertas kerja ini apabila ada kolom yang warna putih, ini artinya kita isi secara manual. Dan apabila ada kolom yang sudah berwarna hijau, ini artinya seperti ini artinya sudah ada rumusnya. Selanjutnya di bawahnya ada keterangan satuan biaya. Ini ada satuan untuk SD dan satuan untuk SMP. Jadi pada saat ini pencairan dana bos yang dahulunya dibuat per bulan, sekarang dibuat per tahap. Jadi setahun dana bos itu cair sebanyak 3 kali. Yang mana tahap 1 itu untuk SD itu 1 tahunnya 900.000, untuk SMP 1 tahunnya 1.100.000. Dalam pencairannya untuk tahap 1 itu 30%, untuk tahap 2 itu 40%, untuk tahap 3 itu 30%. Untuk periode tahap 1 itu adalah Januari, Maret, untuk tahap 2 itu April, Agustus, untuk tahap 3 itu September, Desember, atau kalau jumlah bulannya 3, 5, 4. Baik, di sini kita akan mencoba mengisi untuk jenjang SMP. Ini saya ambil untuk jumlah siswa minimal yaitu 60. Untuk satuan biaya kita ambil yang jenjang SMP. Sini untuk tahap 1-nya 330.000. Jumlahnya akan otomatis menjadi 19 juta ya. Kemudian tahap 2-nya 360.000. Kemudian tahap 3-nya 330.000. Nah, setelah kita mengisi bagian ini, langkah selanjutnya kita perhatikan lagi di sini ada rekap jenis belanja. Itu terdiri dari belanja pegawai, barang jasa dan modal. Modal terbagi lagi menjadi 4, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi, dan aset lainnya. Di sini juga akan otomatis terjumlah nanti apabila kita sudah mengisi rencana belanja kita di menu ini sampai ke bawah nanti. Jadi ini sekedar rekap, abaikan saja dulu. Kemudian di sini ada informasi pendapatan bos 1 tahun. Di sini apabila kita memiliki saldo, silakan diisi. Kemudian alokasi tambahan ini apabila ada dana tambahan selain dana bos, silakan juga diisi. Nah, di sini total rencana pendapatan dari 3 tahap itu 61.200.000. Ini akan kita rencanakan selama 1 tahun. Kemudian di sini total rencana anggaran selama 61.200.000. Selanjutnya kita perhatikan lagi di sini ada jumlah anggaran yang sudah direncanakan. Kita warnai dengan warna biru, di sini masih 0. Nanti apabila kita sudah merencanakan maka di sini akan otomatis terisi. Dan di bawahnya yang warna kuning ini jumlah anggaran yang belum direncanakan.
Otomatis apabila sudah kita isi semua di sini full, di sini akan jadi 0. Selanjutnya ini rencana belanja input pendapatan. Di kolom ini artinya ini penggunaan untuk tahap 1 sesuai dengan dana yang cair yaitu 19.800. Artinya di sini nanti kita akan memasukkan bulan belanja. Untuk dana tahap 1 ini kita rencanakan harusnya habis di Januari sampai dengan Maret. Nanti kita mengisikan rencana belanjanya di sini di antara Januari dan Maret. Kemudian untuk tahap 2 rencana kita belanja di bulan April sampai dengan Agustus. Jadi 21.600.000 ini harus habis di periode April sampai Agustus. Kemudian selanjutnya tahap 3 ini sama. Kita harus menghabiskan 19.800.000 ini di periode September sampai dengan Desember. Jadi di rencana kita harus sesuai menghabiskannya. Nah, selanjutnya di sini ada program, yang mana program ini adalah 8 standar tadi. Di bawahnya ada sub, jadi dipecah lagi. Kemudian setelah dipecah di sini ada kegiatan. Kemudian di sini ada sumber dana. Di sini ada pagu anggaran. Pagu anggaran ini juga akan otomatis terisi dari jumlah belanja yang telah kita rencanakan. Kemudian di sini ada belanja. Di dalam belanja ini terbagi lagi menjadi jenis belanja. Jenis belanja ini ada 1-3 yaitu belanja barang jasa, modal, dan pegawai. Objek ini di bawah belanja ada lagi objek, jadi terinci lagi. Kemudian ada rincian objek belanja. Kemudian sini ada komponen, akan menggabungkan dalam komponen mana belanja kita. Kemudian di sini ada rincian belanja. Jadi di dalam belanja kita rincikan lagi belanja kita. Di sini ada keterangan. Keterangan ini adalah uraian yang direncanakan oleh sekolah. Di uraian ini banyak, nanti bisa kita lihat. Kemudian ada harga satuan, kita tuliskan di sini harga satuan. Kemudian volume ini jumlahnya berapa. Kemudian satuan ini sudah kita tentukan. Mungkin kalau kurang pas bisa juga dirubah. Kemudian di sini jumlah ini juga akan otomatis terisi. Di sini kita abaikan dulu, kita fokus dari sini ke sini. Kita akan fokus pada uraian belanja. Untuk mengisi ini baiknya kita dahulukan dulu skala prioritas. Misalkan kita tadi ada 8 kegiatan program. Jadi masing-masing program ini biar kita bisa terisi semua 1-8, kita ambil dulu yang prioritas di dalam program 1-8 tadi. Nah, ini kita mulai mengisi, kita lihat di program 1. Misalkan kita ambil yang paling prioritas di sini, ini pelaksanaan ujian sekolah. Ini juga harus terlaksana di sekolah. Jadi kita ambil yang ini. Kemudian di keterangannya di sini ada honor panitia, honor pengawas. Kemudian honor pelaksanaan UNBK, data ujian. Nah, mungkin ini yang penting ya, kita ambil per paket ya. Misalkan satu paket soal itu 50.000. Jadi 9 paket selampar. Kemudian fotokopi ujian, harga satuan fotokopi misalkan 200. Kemudian volumenya itu misalkan 5.000 lembar. Nah, ini untuk fotokopi. Kemudian konsumsi ini juga penting. Kita hitung berapa hari, misalkan dilaksanakan 9 hari, jumlah guru kita ada 9. Nah, kita ini mau makan nasi misalkan 15.000. Kita mengadakan ujian 11 semester jadi 40 kotak, 600.000. Snack mungkin kita anggarkan juga, snack harga 10.000, sama berarti 40 kotak. Nah, ini apabila ada transport, awas ujian hilang, guru kita mengawas tempat lain, kita anggarkan juga 100.000. Kan yang mengawas itu ada jumlahnya, yang mengawas ada 2 orang kali 3 hari jadi 6 hari. Nah, ini sudah terlihat jumlah anggaran yang sudah kita belanjakan, yaitu untuk standar 1 saja sudah mencapai 3.050.000. Cukup kita anggarkan sini dulu, nanti kita lihat lagi dananya. Kemudian kita masuk lagi ke program 2.
standar isi. Yang mana yang lebih penting di sini kita lihat Oke, standar 2 juga sudah terisi, ini sudah terrealisasi 4.500.000. Dan kita ambil lagi prioritas di standar 3. Terusnya ini apabila tidak ada di sini, ini boleh dikembangkan, artinya ini boleh ditambah. Nanti untuk rumusnya ini tinggal di copy saja ke bawah biar rumusnya langsung ngelink. Sini misalkan honor pramuka itu 200.000, kurang nolnya ya saya. Volumenya 12 bulan 1 orang, ini cukup. Nah, kemudian kita masuk standar 4. Di 1-3 sudah terisi, itu anggaran yang sudah dibelanjakan 7.680.000. Standar 4 ini kita lihat peningkatan kualitas guru. Jadi di sini ada pengembangan profesi, workshop. Mungkin di guru ini sering kegiatan KKG. Ini kita anggarkan saja. Untuk satu guru itu 100.000. Untuk anggaran ini kita sesuaikan dengan standar biaya ya, standar biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Kita masuk standar 5, ini ada pengadaan kendaraan perangkat kantor. Nah, ini untuk perlengkapan, bisa beli lampu, baterai, kabel, dan lain-lain. Mungkin di sini kita anggarkan beli lampu saja ya. Belanja seperti ini harga di bawah 1 juta, artinya belanja ini masuk di belanja barang dan jasa. Kita mudah mengenalinya. Di sini kalau di kode depannya ini 2, artinya itu belanja barang jasa. Kalau kodenya depannya 1, belanja pegawai. Kalau kodenya di depan sini 3, artinya belanja modal. Jadi kalau harga di bawah 1 juta termasuk di non kapitalis atau belanja barang jasa. Nanti kita lihat ada lagi belanja modal. Ini sama yang di bawah 1 juta. Nah, ini apabila seperti ini 3 kodenya, artinya dia masuk belanja modal. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi harga-harganya yang mungkin di atas 1 juta masuk belanja modal. Ini pasangin di atas 1 juta masuk belanja modal. Standar 6. Standar 6 ini transport BIMTEK sosialisasi kegiatan pengembangan manajemen sekolah.
Ini masih 29 juta ya. Kemudian honor, nah ini honor untuk honor guru ya. Tanggal 7 ini harus diisi. Kita ada TU itu 1 orang yang kita bayar 800.000. Jadi untuk ini 12 bulan ya. Kemudian perpus kita nggak ada, petugas kebersihan kita ada, kita bayar kebersihannya itu 400.000 ya, karena ya sekolah kecil 12 bulan. Kemudian penjaga sekolah kita ada, penjaga sekolah ini kita bayar 200.000, bayar 12 bulan. Kemudian kita guru 500.000 untuk 2 orang ya. Jadi 24 dan ini masih 628. Cukup standar 7, kita langsung ke standar 8. Kita habiskan di standar 8, sisa 628.000. Standar 8 ini mungkin kita masukkan di fotokopi soal ujian 3.140 lembar. Ya, cukup. Nah, pada langkah ini kita sudah habis merencanakan. Alhamdulillah seluruh standar atau program terisi semua, mulai dari 1 sampai 8 kita sudah terisi semua. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa jumlah anggaran yang belum direncanakan itu sudah 0, yang sudah kita rencanakan 61.200.000. Nah, ini artinya kita sudah selesai merencanakan untuk tahap 1 dalam kertas kerja ini. Masih ada tahap 2. Tahap 2 ini belanja yang sudah kita buat ini akan kita belanjakan di bulan apa saja, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jadi kita kembali lagi ke bagian atas, kita lihat anggaran belanja yang akan kita laksanakan di bulan apa saja. Nah, untuk ini kita mungkin perkecil sedikit lagi. Nah, untuk ini cetak soal asesmen KM, ini mungkin dilakukan per 6 bulan ya. Jadi misalkan kita ambil bulan Juni, ini kan ada pas tengah, kasihkan 450. Ini kita lihat paling pinggirnya. Ini kalau dia ada sisa artinya ini belum kita anggarkan. Ini sisanya 0 karena kita sudah menganggarkan 400.000 di bulan Juni. Nah, kemudian yang asesmen akan kita di bulan Juni dan baiknya di bulan Mei. Oke saja. Kemudian di bulan Oktober. Ya. Kemudian konsumsi ini sama ya arti bulannya. 600.000 ini kita bagi 2, 300 yang mam. Sini juga 300. Ini juga snack 200 di sini. Kemudian di sini juga 200. Nah, di sini 300 juga, 300. Ini juga 300. Selanjutnya kita lihat lagi, ini sudah kita anggarkan habis misalnya. Kemudian kita lihat lagi belanja sini. Ada lagi cetak.
Di sini kita sudah selesai semua mengisinya. Kita perhatikan di sini di kolom selisih sudah 0, sudah 0, sudah 0. Artinya kita sudah selesai membuat kertas kerja dalam rencana penganggaran belanja sekolah selama 1 tahun. Ini sudah selesai semua. Di tahap pengisian kertas kerja sudah final. Selanjutnya nanti kita akan menyalinkan hasil isian kertas kerja ini ke dalam aplikasi Siap Bos. Bagaimana cara mengisinya? Nanti kita akan buat video selanjutnya, yaitu bagaimana cara menyalinkan kertas kerja ke dalam aplikasi Siap Bos.